Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Mas Sugeng Agung. Nomor induk mahasiswa 223310010266, Fakultas Psikologi Pagi C semester 3. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi. Sebelum itu, di sini dosen pengampu saya Ibu Sring Yomi Yuda Wastuti, SPSI, MPSI, psikolog. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang psikologi komunikasi. Apa sih psikologi komunikasi? Nah, di sini psikologi komunikasi ada 4 guys. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Apa itu interpersonal? Yaitu jenis percakapan antara dua orang atau lebih yang berhubungan dengan konteks komunikasi interpersonal. Yang kedua, komunikasi intrapersonal, yaitu percakapan yang terjadi dalam diri seseorang, pengirim dan penerima pesan dalam komunikasi ini, yaitu orang yang sama. Komunikasi antar kelompok, yaitu interaksi dan pertukaran informasi antara anggota kelompok yang saling terkait. Yang keempat, psikologi pesan, yaitu mempelajari tentang perilaku dan kognisi seseorang melalui pesan atau melalui bahasa dan seseorang tersebut. Baik, selanjutnya psikologi komunikasi. Apa sih pengertian psikologi komunikasi? Nah, di sini saya menjelaskan psikologi komunikasi yaitu ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan juga behavioral dalam komunikasi. Nah, batasan dalam komunikasi ini sangat luas, ya kayak mencakup penyampaian energi, gelombang, suara tanpa tanda di antara tempat, sistem, dan organisme. Psikologi komunikasi itu ada beberapa tiga itu interpersonal, intrapersonal, dan antar kelompok. Ayo, selanjutnya kita bahas satu persatu. Nah, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini yaitu merupakan proses penyampaian pesan untuk mencapai kesepakatan atau persamaan makna antara dua orang atau lebih dalam suatu situasi yang memberi kesempatan yang sama. Yang kedua, komunikasi intrapersonal yaitu hubungan intrapersonal merupakan salah satu hubungan yang dimiliki setiap orang. Nah, dalam hubungan ini terjadi komunikasi yaitu intrapersonal. Nah, komunikasi intrapersonal ataupun komunikasi intrapribadi merupakan jenis komunikasi yang dilakukan pada setiap orang. Yang ketiga, komunikasi antar kelompok. Komunikasi kelompok ini sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih. Nah, di sini juga tujuannya yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah yang dimana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi pesan. Psikologi pesan itu yaitu bahwa di dalam pesan komunikasi terkandung muatan psikologi. Nah, ketika seseorang komunikator ini menyampaikan pesan pada komunikan, maka di dalam pesannya itu mengandung muatan psikologi. Muatan psikologi itu sebuah pesan komunikasi yang dimana terletak secara konkret ataupun spesifik pada bahasa. Setiap pesan ini yang dapat disampaikan baik pesan verbal maupun non-verbal memiliki karakter dan tujuan psikologi dengan sesuai dengan tujuannya pesan. Nah, di sini psikologi memiliki beberapa jenis pesan. Yang pertama, pesan linguistik. Pesan verbal ataupun pesan linguistik ini merupakan pesan yang digunakan dalam komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai media. Nah, yang menggunakan bahasa sebagai media ini apa? Pesan verbal ini melalui komunikasi bunyi-bunyi bahasa dan digunakan untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud. Dengan kata lain, pesan verbal ini yaitu pesan yang diungkapkan melalui bahasa yang menggunakan kata-kata sebagai representasi realitas atau makna. Psikologi pesan memiliki juga jenis. Yang kedua ini yaitu pesan nonverbal. Yang tadi itu verbal, yang kedua nonverbal. Nah, didefinisikan sebagai semua tanda atau syarat yang tidak berbentuk kata-kata. Samovar dan Proter secara lebih spesifik mendefinisikan sebagai semua rangsangan kecuali rangsangan verbal.
dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. Baik, itu saja yang saya sampaikan tentang psikologi komunikasi. Jika memang saya ada salah kata ataupun tata bahasa saya yang kurang mengenakan, yang kurang pas, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.